Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Dia Rahajeng, Dini Sriwijayanti, Dinia Rahmi, Dwi Lestari, Ega Junita, Eka Najah, Faisal, Khoirul, Fikri, Ina, Giva, Hasri, Helda, Herlina, dan Humairah akan menyampaikan materi tentang hiperlipidemia yang merupakan tugas dari mata kuliah fitoterapi. Definisi hiperlipidemia. Hiperlipidemia atau dislipidemia adalah suatu keadaan di mana kadar lemak di dalam darah meningkat di atas batas normal, atau bisa disebut juga hiperliprotein. Tandanya peningkatan kolesterol, trigliserida, dan LDL, penurunan HDL, kombinasi kelainan lainnya. Penyebab dan faktor resiko hiperlipidemia. Ada 2 faktor utama penyebab hiperlipidemia, yaitu genetik dan gaya hidup. Hiperlipidemia yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan disebut juga sebagai hiperlipidemia primer. Orang yang mengalami kondisi ini bisa mengalaminya karena orang tua memiliki kondisi serupa. Sedangkan hiperlipidemia yang disebabkan oleh gaya hidup disebut hiperlipidemia sekunder. Jarang olahraga dan sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak serta kolesterol tinggi, seperti gorengan dan daging merah, merupakan pemicunya. Sementara itu, gaya hidup tidak sehat seperti merokok dan sering mengonsumsi alkohol dalam jumlah berlebih juga bisa memicu terjadinya hiperlipidemia. Klasifikasi hiperlipidemia. Total kolesterol kurang dari 200 itu normal, 200-239 itu batas normal, kurang dari 240 itu sudah tinggi. LDL kolesterol kurang dari 100 itu normal, 100-129 itu batas mendekati di atas batas normal, 130-159 itu sudah termasuk batas tinggi, 160-189 itu sudah tinggi, lebih dari 190 itu sudah sangat tinggi. LDL HDL kolesterol kurang dari 40 itu rendah, lebih dari 60 itu tinggi. Trigliserid kurang dari 150 itu normal, 150-199 itu batas tinggi, 200-499 itu sudah tinggi, lebih dari 500 itu sudah sangat tinggi. Bisa dilihat ya di sini teman-teman klasifikasi hiperlipidemianya. Lanjut, klasifikasi hiperlipidemia dikenal dengan adalah klasifikasi Fendrickson yang membagi hiperlipidemia berdasarkan fenotip plasma. Klasifikasi ini merupakan alat bantu yang penting karena meliputi berbagai keadaan metabolisme. 1. Tipe 1 yaitu kenaikan kolesterol dengan kadar trigliserida yang tinggi. Tipe 2 yaitu kenaikan kolesterol dengan kadar trigliserida yang normal. Tipe 3 yaitu kenaikan kolesterol dan trigliserida. Tipe 4 kenaikan trigliserida, munculnya aterom dan kenaikan asam urat. Tipe 5 kenaikan trigliserid saja. Patofisiologi hiperlipidemia. Transport dan metabolisme lipoprotein pada orang normal. Kilomikron. LDL low density lipoprotein. Lipoprotein densitas rendah. VLDL very low density lipoprotein. Lipoprotein densitas sangat rendah. HDL high density lipoprotein. Lipoprotein densitas rendah. Berikut
Tabel komposisi lipoprotein untuk orang normal. Kemudian di sini ada fungsi dari lipoprotein. Salah satunya, yang pertama itu ada kilomikron. Kilomikron ini berfungsi membawa trigliserida dari makanan ke jaringan lemak dan otot rangka, juga membawa kolesterol makanan ke hati. Kemudian yang kedua ada VLDL. VLDL merupakan very low density lipoprotein. Fungsinya yaitu mengangkut trigliserida dari jaringan perifer. Trigliserida VLDL dihidrolisis ke LPL menghasilkan asam lemak bebas untuk disimpan dalam jaringan adiposa dan bahan oksidasi di jantung dan otot skelet. Kemudian yang ketiga itu ada IDL. IDL merupakan intermediate low density lipoprotein. Fungsinya yaitu sebagai zat perantara yang terjadi sewaktu VLDL dikatabolisme menjadi LDL. Tidak terdapat dalam kadar yang besar kecuali bila terjadi penghambatan konversi lebih lanjut. Kemudian ada LDL. LDL yaitu low density lipoprotein. Fungsinya yaitu lipoprotein mengangkut kolesterol terbesar pada manusia, kurang lebih totalnya 70%. Kemudian yang terakhir itu ada HDL. HDL yaitu high density lipoprotein. Fungsinya yaitu kelainan patologi pada hiperlipidemia dibagi menjadi 4. Yang pertama lesi aterosklerosis, disfungsi endotelium, respon inflamasi, faktor genetik. Pengobatan non-farmakologi biasanya pengobatan terbaik untuk orang-orang yang memiliki kadar kolesterol atau trigliserida tinggi adalah menurunkan berat badan jika mereka mengalami kelebihan berat badan, berhenti merokok, mengurangi jumlah lemak dan kolesterol makanannya, olahraga, mengkonsumsi obat penurun kadar lemak jika diperlukan. Pengobatan, beberapa jenis obat yang bisa digunakan untuk meredakan hiperlipidemia atau kelebihan lipid pada tubuh diantaranya yaitu simvastatin, lovastatin, fluvastatin, kolestiramin, kolesvelam, kolestipol, niacin, dan suplemen asam omega 3. Kemudian untuk obat herbalnya contohnya yaitu produk prolipid. Adapun dosisnya yaitu 2 kali sehari 2 kapsul. Prolipid kandungannya yaitu meliputi guazumaifolium 670 mg, soncifolium 200 mg, murayaifolium 120 mg. Tinjauan tanaman jati Belanda. Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, familia Sterculiaceae, genus Guazuma, spesies Guazuma ulmifolia. Kandungan kimianya ada alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, mucilago, quercetin, dan damar. Kemenkes 2016. Aktivitas farmakologi antihiperlipidemia, efek sampingnya itu diare, kontraindikasinya kehamilan, laktasi, dan anak kecil. Interaksinya dapat menghambat absorpsi obat lain yang diberikan secara bersamaan. Dosis 3 kali 5 gram serbuk simplicia per hari. Tinjauan tanaman, mekanisme kerja. Kandungan alkaloid daun jati Belanda memiliki kemiripan struktur kimia dengan orlistat, obat sintetis yang dapat menekan nafsu makan dengan cara menghambat kinerja enzim lipase sehingga absorpsi lemak dalam tubuh berkurang. Senyawa mucilago yang terkandung dalam jati Belanda berefek mengendapkan protein yang ada di dalam permukaan usus halus sehingga dapat mengurangi penyerapan makanan sehingga menghambat proses absorpsi. Widiati 2012. Senyawa tanin berefek inhibisi terhadap enzim lipase.
Enzim ini berfungsi untuk menghidrolisis 1,3 sampai 54 triasil gliserol menjadi 2 monoasil gliserol dan asam lemak bebas. Silitonga 2008. Toksisitas. Uji toksisitas subkronik pada tikus Wistar. Kelompok 1 diberikan kombinasi dosis rendah ekstrak kedelai dan jati Belanda, masing-masing 50/100 mg per kilo per berat badan per hari. Kelompok 2, kombinasi dosis menengah. 100-200 mg per kilo berat badan per hari. Kelompok 3, kombinasi dosis tinggi 200/400 mg per kilogram berat badan per hari. Hasilnya pemberian kombinasi ekstrak etanol kedelai dan ekstrak etanol jati Belanda adalah aman dan tidak toksik terhadap hematologi darah tikus Wistar setelah diberi perlakuan selama 90 hari. Pemberian ekstrak kering daun jati Belanda dosis 2 gram sampai 3 kilo berat badan, 4 gram per kilo berat badan dan 8 gram per kilo berat badan pada tikus jantan sekali sehari selama 3 bulan. Tidak menaikkan kadar keratinin dan urea plasma serta ukuran diameter rata-rata glomerulus ginjal tikus. Hasil pengamatan mikroskopik preparat histologi ginjal juga tidak memperlihatkan adanya perbedaan dengan kelompok kontrol tanpa perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian jangka panjang daun jati Belanda tidak mengganggu fungsi ginjal. Tinjauan tanaman tempuyung. Divisi Thraceophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Sonchus, spesies Sonchus arvensis L. Kandungan kimianya ada alfa-laktoserol, manitol, inositol, silika, kalium, flavonoid, dan taraxasterol. Aktivitas farmakologi antihiperlipidemia. Efek samping diare. Kontraindikasi belum diketahui, interaksi juga belum diketahui. Ganggu fungsi ginjal. Tinjauan tanaman tempuyung. Divisi Thraceophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Sonchus, spesies Sonchus arvensis L. Kandungan kimianya ada alfa-laktoserol, manitol, inositol, silika, kalium, flavonoid, dan taraxasterol. Aktivitas farmakologi antihiperlipidemia. Efek samping diare. Kontraindikasi belum diketahui, interaksi juga belum diketahui. Tinjauan tanaman. Mekanisme kerja. Flavonoid bertindak sebagai penurun LDL dalam tubuh. Untuk mengurangi LDL, flavonoid juga mengikat alolipoprotein B. Selain itu, flavonoid bekerja untuk menurunkan kadar kolesterol dari darah dengan menghambat aksi enzim HMG-CoA redukase. Toksisitas. Menurut penelitian Hidayat yang melakukan uji toksisitas akut terhadap kombinasi ekstrak air meniran, tempuyung, dan jinten hitam, dapat dikatakan hampir tidak toksik untuk pemberian dosis tunggal dengan LD50 semu sebesar 8.100 mg per kilogram berat badan. Berdasarkan penelitian Nuryanti, tidak ada efek toksik setelah penggunaan dosis tunggal dan dosis berulang ekstrak etil asetat dari daun Sonchus arvensis L. Pada uji hewan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun Sonchus arvensis L aman setelah pemberian tunggal pada dosis tinggi. Tinjauan tanaman kemuning. Kingdom Plantae, divisi Thraceophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Rutaceae, subfamili Auranthioideae, genus Murraya, spesies Murraya paniculata. Kandungan kimia kadinen, metil antranilat, bisabolen, beta karyophyllate, graniol, karen 3,
eugenol, citronel, metil salisilat, squalane, ostol, paniculatin, tanin, dan kumurain. Aktivitas farmakologi antihiperlipidemia. Efek samping belum diketahui, kontraindikasi belum diketahui, interaksi belum diketahui. Tinjauan tanaman. Mekanisme kerja. Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang dapat menurunkan kadar kolesterol total dalam darah dengan cara menghambat absorpsi kolesterol oleh usus, meningkatkan reaksi pembentukan dan ekspresi asam empedu melalui feses serta mengurangi kekentalan darah, dan mampu mengikat alolipoprotein sehingga mengurangi terjadinya pengendapan lemak pada pembuluh darah. Tanin dapat menurunkan kadar kolesterol darah dengan cara menghambat pembentukan kolesterol, yaitu bereaksi dengan protein mukosa dan sel epitel usus sehingga dapat menghambat penyerapan lemak. Efek lainnya dikaitkan dengan penghambatan HMG-CoA reduktase, enzim yang diperlukan untuk sintesa kolesterol. Saponin mampu menurunkan konsentrasi kolesterol serum darah dengan mengikat dan mencegah absorpsi asam empedu sehingga siklus enterohepatiknya atau penyerapan asam empedu dalam usus terputus dan mengakibatkan jumlah asam empedu yang kembali ke hati sedikit. Absorpsi asam empedu yang rendah memaksa meningkatnya metabolisme kolesterol dalam hati. Toksisitas. Pemberian oral akut ekstrak M. paniculata 2000 mg per kilogram dosis tunggal tidak menunjukkan tingkat kematian dan toksisitas CNS dan ANS. Demikian pula pemberian oral subakut 100, 200, dan 400 mg per kilogram selama 28 hari pada tikus tidak menunjukkan perubahan berat badan. Makanan, konsumsi, asupan air, dan parameter biokimia, hematologi, dan histopatologi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diobati, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini menunjukkan Murraya paniculata. Evaluasi rasionalitas produk. Komposisi dari jati Belanda atau Guaiazumae Polium. Jati Belanda atau Guaiazumae Polium 670 mg dalam produk bertindak sebagai zat aktif yang berkhasiat sebagai antihiperlipidemia dengan cara senyawa tanin dan mucilago yang terdapat pada daun jati Belanda dapat mengendapkan mukosa protein yang terdapat pada permukaan intestin atau usus halus, sehingga mengurangi penyerapan makanan. Mucilago merupakan serat yang larut dalam air, dan serat tersebut akan merusak misel dalam usus, dan komponen seratnya juga mampu mengikat asam empedu yang berasal dari kolesterol membentuk ikatan senyawa kompleks, sehingga akan mencegah penyerapan kembali dari usus, dan akan meningkatkan ekskresinya melalui feses. Komposisi dari tempuyung atau sonchipolium. Flavonoid bertindak sebagai penurun LDL dalam tubuh. Untuk mengurangi LDL, flavonoid juga mengikat apolipoprotein B. Selain itu, flavonoid bekerja untuk menurunkan kadar kolesterol dari darah dengan menghambat aksi enzim HMG-CoA reduktase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Zanila Sefakor yang akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Selanjutnya adalah komposisi dari daun kemuning atau yang memiliki nama simplicia yaitu Murraya folium, di mana berat yang dibutuhkan dalam hal ini adalah sebesar 120 mg dan digunakan berkhasiat sebagai anti hiperlipidemia atau anti kolesterol.
Kandungan yang terdapat dalam daun kemuni ini terdapat 3 zat khasiat utama. Yang pertama ada flavonoid, yang kedua ada saponin, dan yang ketiga ada tanin, di mana ketiga zat ini berkhasiat sebagai penurun kolesterol. Kemudian masing-masing cara kerjanya. Flavonoid sendiri adalah menghambat absorpsi dari kolesterol oleh usus sehingga mengurangi pengendapan yang terdapat di dalam darah. Kemudian untuk saponin dan tanin sama-sama untuk mengurangi kadar kolesterol yang ada di dalam darah. Selanjutnya ada dosis dari daun jati Belanda atau yang biasa disebut dengan Goswellia memiliki bobot yang digunakan sebesar 670 mg, di mana dosis yang digunakan pada hewan coba atau kita menggunakan tikus itu sebesar 400 mg per kilogram berat badan menurut Permana pada tahun 2016. Sedangkan untuk tikus ukuran atau dengan bobot 200 gram itu penghitungannya menjadi 400 mg per kilogram berat badan dikali 0,2. 0,2 itu ketentuan sama dengan 80 mg per 0,2 kg berat badan menjadi atau 80 mg per 200 gram berat badan. Kemudian untuk dosis konversi ke dosis manusia adalah 56,0 dikali 80 mg dari hasil yang telah dihitung menjadi 4.480 mg per 70 kg berat badan pada manusia. Bila dibandingkan dengan dosis pada sediaan dengan aturan pemakaiannya 2 kali 2 tablet sehari, 2 kapsul sehari untuk sekali minumnya, maka 670 mg dikali 2 sama dengan 1340 mg. Kemudian untuk sehari minumnya 1340 mg dikali 2 menjadi 2680 mg. Untuk dosis tempuyung atau Sanchipolium di mana sama menggunakan tikus dengan berat 200 mg, tetapi menurut dosis yang memiliki efek penurun kolesterolnya itu sebesar 40 mg per kilogram berat badan pada tikus putih. Itu menurut penelitian dari Dewangga pada 2011. Kemudian maka dihitung menjadi 40 mg per kilogram berat badan dikali 0,2 kg karena kita menggunakan ketentuan karena menggunakan tikus dengan berat atau bobot 200 gram sama dengan dihitung hasilnya menjadi 8 mg per 0,2 kg berat badan atau 80 mg per 200 gram berat badan. Dikonversi menjadi dosis manusia yaitu 56,0 dikali 8 mg dari hasil yang telah dihitung, maka didapat hasil sebanyak 448 per 70 kg berat badan. Bila dibandingkan dengan dosis yang ada dalam sediaan, maka dengan aturan 2 kali 2 kapsul per harinya, untuk sekali minum 220 mg dikali 2 menjadi 440 mg. Kemudian untuk dosis seharinya 440 mg dikali 2 menjadi 880 mg. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. 170 mg dikali 2 sama dengan 1340 mg. Kemudian untuk sehari minumnya 1340 mg dikali 2 menjadi 2680 mg. Untuk dosis tempuyung atau Sanchipolium di mana sama menggunakan tikus dengan berat 200 mg, tetapi menurut dosis yang memiliki efek penurun kolesterolnya itu sebesar 40 mg per kilogram berat badan pada tikus putih. Itu menurut penelitian dari Dewangga pada 2011.
Kemudian maka dihitung menjadi 40 mg per kilogram berat badan dikali 0,2 kg karena kita menggunakan ketentuan karena menggunakan tikus dengan berat atau bobot 200 gram sama dengan menjadi dihitung hasilnya menjadi 8 mg per 0,2 kg berat badan atau 80 mg per 200 gram berat badan. Dikonversi menjadi dosis manusia yaitu 56,0 dikali 8 mg dari hasil yang telah dihitung, maka didapat hasil sebanyak 448 per 70 kg berat badan. Bila dibandingkan dengan dosis yang ada dalam sediaan, maka dengan aturan 2 kali 2 kapsul per harinya, untuk sekali minum 220 mg dikali 2 menjadi 440 mg. Kemudian untuk dosis seharinya 440 mg dikali 2 menjadi 880 mg. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Dosis kemuning atau Muraya folium. Pemberian dosis 315 mg per kgbb pada tikus menghasilkan penurunan kadar kolesterol darah 15,34 sampai 25,75% selama 15,45 dan 90 hari. Dosis pada hewan coba tikus sama dengan 315 mg per kgbb. Untuk tikus 200 gram dan hasilnya itu 63 mg per 0,2 kgbb dalam kurung 20 mg per 200 gbb. Dosis konversi ke manusianya itu adalah 56,0 dikali 63 mg sama dengan 3526 mg per 70 kgbb. Bila dibandingkan dengan dosis yang terdapat dalam sediaan, aturan pakai adalah 2,2 kapsul per hari. Untuk sehari minum sama dengan 120 mg kali 2 dan untuk sehari minum sama dengan 240 mg kali 2 sama dengan 480. Efek samping dan toksisitas jati Belanda atau Guazomefolium. Efek samping dari ekstrak daun jati Belanda pada manusia belum ada penelitian yang jelas. Namun berdasarkan penelitian pada hewan coba tikus, ekstrak jati Belanda dalam dosis sampai 6.324,14 mg per kgbb tidak menyebabkan toksisitas akut atau pemberian ekstrak daun kering jati Belanda dosis 2 gram per kgbb 4 gram. Efek samping dan toksisitas jati Belanda atau Guazomefolium. Efek samping dari ekstrak daun jati Belanda pada manusia belum ada penelitian yang jelas. Namun berdasarkan penelitian pada hewan coba tikus, ekstrak jati Belanda dalam dosis sampai 6.324,14 mg per kgbb tidak menyebabkan toksisitas akut atau pemberian ekstrak daun kering jati Belanda dosis 2 gram per kgbb 4 gram 8 gram per kgbb pada tikus jantan sekali sehari selama 3 bulan tidak mempengaruhi fungsi ginjal. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan ekstrak ini cukup tinggi. Yang kedua adalah Tempuyung atau Soncifolium. Berdasarkan penelitian, tidak ada efek toksik setelah penggunaan dosis tunggal dan dosis berulang ekstrak etil asetat dari daun Sochus arvensis L. pada hewan uji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun Sochus arvensis L aman setelah pemberian tunggal pada dosis tinggi
dan administrasi berulang selama 90 hari. Dan kemuning atau murayefolium. Efek samping dari ekstrak daun kemuning pada manusia belum diketahui. Namun berdasarkan penelitian, pemberian oral ekstrak M. peniculata 2000 mg per kg dosis tunggal tidak menunjukkan tingkat kematian dan toksisitas CNS atau ANS. Nah, demikian pula pemberian oral subakut 100, 200 sampai 400 mg per kg selama 28 hari pada tikus tidak menunjukkan perubahan berat badan, konsumsi makanan, asupan air, dan parameter biokimia, hetimologi, dan histopologi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diobati. Maka dapat disimpulkan dari penelitian ini menunjukkan Muraya peniculata aman dalam dosis efektif oral. Dan terima kasih.